Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, para pejuang CPNS untuk tahun 2021, yang insya Allah bulan depan kabarnya di Instagram CPNS Indonesia akan diumumkan instansi apa saja yang akan dibuka. Karena itu tetap update informasi ya teman-teman, jaga kesehatan, jangan lupa untuk semangat belajarnya, dan juga ikhtiar dalam segala usaha, doa, banyak-banyak baca buku, baca media-media pembelajaran yang sesuai dengan jurusan teman-teman masing-masing, dan jangan lupa cari-cari juga link-link YouTube yang bermanfaat untuk mendukung dan menunjang kemampuan berpikir teman-teman sekalian sehingga mampu menerapkan pemikiran yang hot untuk menjawab soal-soal yang akan diujikan dalam tes CPNS tahun 2021 yang insya Allah akan dilaksanakan beberapa bulan lagi ya teman-teman. Tetap semangat. Ingat, bisa jadi pesaing-pesaing kalian yang lain udah belajar mulai dari jauh-jauh hari. Jadi kalian harus mulai semangat belajarnya, mulai sering dicari-cari pilihan-pilihan jawaban, kemudian beberapa opsi-opsi pertanyaan yang mampu membangun pola pikir yang lebih baik ya teman-teman. Tetap semangat, dan kami insya Allah hari ini akan membahas mengenai tes intelijensi umum. Semuanya akan kita bahas hari ini, tes intelijensi umum. Dan semoga ini nantinya akan bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan bisa menjadi salah satu asbab teman-teman bisa lulus dalam tes SKD CPNS tahun 2021 mendatang ya. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai videonya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk soal nomor 1 kita bahas ya teman-teman. Jadi yang diketahui tadi P-nya sama dengan 12 per Q. Kemudian Q-nya sama dengan 6 per R. Dan yang selanjutnya yaitu R-nya sama dengan 2 per P. Jadi kita bahas terlebih dahulu. Bismillah. Jadi PQR itu jadi sama dengan 12. Kita kalikan terlebih dahulu ya teman-teman. Per Q dikali 6 per R dikali 2 per P. Jadi diperoleh hasil otomatis 12 dikali 6 dikali 2. 6 kali 2 ini 12. 12 kali 12 itu 144 per PQR. Jadi kita bahas kalau PQR-nya kita pindahkan ke sini, dia otomatis PQR jadi kuadrat ya teman-teman. Itu otomatis. Jadi 144. Karena yang kita butuhkan pertama mengetahui nilai PQR-nya dulu. Jadi kita buat PQR sama dengan pangkatnya pindah jadi akar 144. Akar 144 itu adalah 12. Ini yang pertama yang kita peroleh ya teman-teman. Kemudian kita baru nentuin perbandingannya. Udah selesai? Udah paham? Kita hapus dulu. Udah kita hapus. Selanjutnya PQR sama dengan P dikali Q, R-nya kita keluarkan untuk mencari nilai R-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi tadi PQ-nya kalau kita bahas berarti 12 per Q dikali Q. 12 per Q dikali Q, kemudian tutup kurung dikali R. Sama dengan 12R. 12R ini berarti kalau kita pahami menjadi R sama dengan 12 per 12. Diperoleh dari mana 12-nya? Tadi 12 per Q, Q-nya tadi kita peroleh nilai awalnya yaitu 12 ya teman-teman. Ingat, semua bilangannya depannya 12 di awalnya. 12 ini adalah nilai yang kita peroleh tadi teman-teman. Dan di sini 12R, R-nya tadi kalau kita ketahui 12 per 12 sama dengan 1. Tuh nilainya. Karena R tadi sama dengan 12. Kemudian selanjutnya yaitu kita cari nilai P-nya. Jadi P Q R sama dengan P dikali Q R. Jadi P sama dengan 6 per R. Ingat, P-nya tadi sama dengan 6 per R. Udah kita bahas yang ini, 6 per R dikali
R ya teman-teman, dikali R terlebih dahulu. Jadi sama dengan 6P. Jadi P sama dengan 12 per 6 sama dengan 2. Itu pilihan yang pertama. Jadi 1:2 untuk yang sekarang ya. Kemudian yang selanjutnya P QR sama dengan P dikali R, Q-nya kita keluarin. Jadi otomatis P dikali 2P kali Q sama dengan 2Q. Jadi kita bahas, jadi Q sama dengan 12 per 2. 2 ya teman-teman. Ingat ininya 2. Kalau tadi ini 12, ininya 6, ininya 2. 12 per 2, maka hasilnya 6. Jadi diperoleh nilai P sama dengan 2 berbanding Q sama dengan 6. Ya, Q-nya sama dengan 6 dan berbanding R-nya sama dengan 1 ya teman-teman. R-nya sama dengan 1. Jadi 2:6:1. Dan pilihan jawaban yang tepat yaitu yang E. 2:6:1. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas soal nomor 2 ya teman-teman. Dengan soal yaitu 200, 250, 225, 450, 500, 475. Berapakah dua bilangan selanjutnya? Ini merupakan soal deret angka ya teman-teman. Jadi kita bahas, dimana kalau kita bahas deret angka, kita harus menentukan dulu pola yang digunakan. Jadi 200 ke 250 otomatis plus 50. 250 ke 225 kalau kita pahami min 25. 225 di ke 450 otomatis dikali 2. 225 kali 2 itu 450. Nah, kalau kita lihat polanya balik lagi nih. 450 ke 500 jadi plus 50 lagi sama 500 ke 475 otomatis min 25 sama otomatis bilangan setelahnya dikali 2. 475 dikali 2, 0, 1, 2 kali 7, 14, 5, 1, 2 kali 4, 8, tambah 1, 9, 50. Karena otomatis pilihan jawaban A dan C ada yang benar, maka kita belum bisa menentukan jawabannya. Ini 950. Dari 950, dari dikali 2, ini tadi nilainya dikali 2, balik lagi ke plus 50. Otomatis yang selanjutnya yaitu 1000. Dan pilihan jawaban yang tepat yang ada 950 dan 1000 adalah yang A. Jadi jawabannya adalah A, 950 dan 1000. Kita bahas soal nomor 3, yaitu dengan soal masih tentang deret 1 per C, 2 per F, 4 per I, kemudian 7 per L. Kita bahas ya teman-teman. Kalau kita bahas ini ada dua pola. Kita harus nentuin pola pembilang dan pola penyebutnya. Kita bahas yang pembilangnya dulu teman-teman. Jadi di sini ada 1, 2, 4, dan 7. Kalau kita perhatiin rumusnya berarti polanya 1 ke 2 itu plus 1, 2 ke 4 itu plus 2, 4 ke 7 itu plus 3. Otomatis ke pilihan jawabannya plus 4. 7 ditambah 4 itu hasilnya adalah 11. Dan di sini pilihan jawaban yang 11 itu ada B dan C. Artinya kita harus mencari penyebutnya dulu. Di sini penyebutnya ada C, F, I, L. Kita lihat polanya. C ke F otomatis ngelewatin D dan E. C, D, E, F. F ke I ngelewatin G sama H. F, G, H, I. I ke L ngelewatin J sama K. Dua huruf. I, J, K, L. Otomatis bilangan selanjutnya L, M, N, dan jawabannya otomatis O. Jadi 11 per O. Yang 11 per O adalah yang C. Pilihan jawabannya adalah C. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas soal nomor 4. Soal nomor 4 masih tentang deret angka 111, 111,
114, 117, 117, 123. Berapa dua bilangan berikutnya? Kita bahas, teman-teman. Kalau kita nemu soal yang seperti ini, otomatis deretnya dipisah antara urutan ganjil dan urutan genap ya, teman-teman. Kita bahas dulu. Ini yang 111, 114, 117, 123. Oh, maaf, langsung ke jawaban. Dan larik yang kedua, 111 ke 117, 117 ke 123, 123 ke jawaban yang terakhir. Kalau kita perhatiin, teman-teman, 111 ke 114 itu plus 3, 114 ke 117 juga plus 3, 117 otomatis selanjutnya harusnya plus 3. Jadi 120. Dan di sini 120 itu pilihan jawabannya antara B sama C. Otomatis kita harus mencari dulu bilangan selanjutnya. Dan di sini 111 lagi ke 117 itu plus 6. 117 ke 123 juga plus 6. Otomatis 123 plus 6. Jadi hasilnya 129. Jadi yang pilihan jawabannya 120 dan 129, otomatis yang B 120 dan 129. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas soal nomor 5 tentang deret huruf. Deret huruf ini hampir sama seperti deret angka ya, teman-teman. Jadi A, I, D, U, G, E, J. Berapa atau apakah huruf selanjutnya, yaitu dua huruf ya, teman-teman. Kita pahamin dulu polanya, karena di sini ada dua bilangan yang berdekatan, otomatis kita pisahkan antara bilangan ganjil, huruf di urutan ganjil dan huruf yang di urutan genap. Jadi A, I, U ke E. Kemudian A, D, G, J. Otomatis jawabannya ke yang terakhir, ini yang selanjutnya. Untuk yang pertama, kalau kita pahami, A, I, U, E, ini adalah huruf vokal ya, teman-teman. Jadi A, I, U, E, otomatis jawabannya adalah O. A, I, U, E, O. Seperti itu. Dan untuk yang kedua, A, D, ngelewatin B sama C, D ke G, ngelewatin E sama F, G ke J, ngelewatin H sama I, J selanjutnya artinya ngelewatin K, L, jawabannya adalah M. Yang pilihan jawabannya adalah O dan M, yaitu jawabannya yang B, O, dan M. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 6. Soal nomor 6 itu kita pahami, jika kabut asap semakin tebal, maka penglihatan berkurang. Itu premis 1. Premis 2, jika bantuan pemerintah meningkat, maka api cepat padam. Kemudian premis yang ketiganya, kabut asap semakin tebal atau api tidak cepat padam. Kita bahas ya, teman-teman. Kalau nemuin premis-premis yang seperti ini, kemudian kita diminta untuk kesimpulan, kita hapus dulu kalimat yang memiliki kesamaan seperti itu ataupun serupa. Jadi kalau kita lihat premis 1, jika kabut asap semakin tebal maka penglihatan berkurang. Premis 2, jika bantuan pemerintah meningkat maka api cepat padam. Kemudian premis 3, kabut asap semakin tebal atau api tidak cepat padam. Di sini kabut asap ada di premis 1 dan di awal premis 3. Otomatis langsung kita coret. Kemudian api tidak cepat padam. Kemudian premis 2-nya ada api cepat padam. Kita coret di ujung premis 2 dan premis 3. Dan sisanya tinggal penglihatan berkurang jika bantuan pemerintah meningkat. Kalau kita bahas ini, karena tadi premis 2 dan 3-nya itu memiliki perbedaan, pengecualian, ataupun kalimat yang positif dan negatif, otomatis premis 2 kita ubah menjadi kalimat yang negatif. Jadi jawabannya, penglihatan berkurang atau bantuan pemerintah tidak meningkat. Dan pilihan jawaban yang sesuai adalah yang A, penglihatan berkurang atau bantuan pemerintah tidak meningkat. Soal nomor 7. Semua orang yang sudah berumur 17 tahun punya KTP.
semua orang yang punya KTP pernah ke kantor kelurahan. Jadi pilihan jawaban yang sesuai kesimpulannya, yang harus kita pahami yang pertama, ini merupakan premis umum dua-duanya. Jadi otomatis jawabannya premis umum, bukan premis partikular ya teman-teman. Jadi kalau kita bahas, pilihan jawaban yang umum itu hanya A, B, dan C yang menggunakan kata semua orang. Dan tadi seperti yang di soal nomor 6, kita coret dulu yang memiliki kesamaan. Di sini yang mempunyai kesamaan antara premis 1 dan premis 2 adalah KTP. Premis 1-nya di ujung punya KTP, yang premis 2-nya semua orang yang punya KTP. Kita coret. Karena di sini semuanya kalimatnya positif, jadi langsung aja kita positifkan. Semua orang yang sudah berumur 17 tahun pernah ke kantor kelurahan. Yang pilihan jawaban yang sesuai yaitu yang B. Semua orang yang sudah berumur 17 tahun pernah ke kantor kelurahan. Soal nomor 8. Semua siswa dari kelas 11 akan ke perpustakaan. Sebagian siswa yang ada di aula adalah siswa dari kelas 11. Kita pahami dulu, jadi di sini yang premis satunya adalah premis umum, yang premis keduanya yaitu premis partikular ditandai dengan kata sebagian di awal kalimatnya. Otomatis pilihan jawaban ataupun kesimpulannya harusnya premis partikular atau menggunakan kata sebagian. Sama seperti nomor 6 dan nomor 7 tadi, kita coret yang memiliki kalimat yang sama. Di premis 1 dikatakan ada siswa dari kelas 11. Dan di premis 2 disebutkan juga siswa kelas 11. Jadi kesimpulannya otomatis sebagian siswa yang ada di aula akan ke perpustakaan. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah yang C, sebagian siswa yang ada di aula akan ke perpustakaan. Demikianlah pembahasan kita hari ini tentang tes intelijensi umum untuk CPNS tahun 2021 yang insya Allah pengumuman pembukaan instansi apa aja yang akan dibuka akan dilaksanakan bulan depan ya teman-teman. Karena itu tetap semangat, tetap jaga kondisi kesehatannya, tetap patuhi protokol kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah setempat, dan tetap doa merupakan salah satu kunci utama beserta zikir-zikir terbaik dan ibadah-ibadah terbaik yang harus teman-teman lakukan untuk mencapai keinginan ataupun tujuan teman-teman untuk lolos menjadi anggota ASN tahun 2021. Kami hanya bisa mendoakan semoga semuanya dalam keadaan lancar dan teman-teman diberikan kesehatan selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.